Kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang pertama. Kita akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-9. Yang pria akan membacakan ayatnya yang ganjil, yang wanita membacakan ayatnya yang genap. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-9, dari pria terlebih dahulu. Mari kita membacanya bersama-sama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara sekalian, ketika kita membahas bagian ini, maka kita tidak akan lupa bahwa ada hal yang sedikit kita perlu perhatikan ketika kita masuk ke dalam surat Filipi. Surat ini adalah surat yang dituliskan oleh seorang yang ada di dalam penjara. Ya, Paulus menjelaskannya bahwa di dalam bagian awal dia menuliskan bahwa ini adalah surat yang dituliskan di dalam penjara. Tetapi menariknya ketika dia di dalam penjara, Paulus bukan orang yang jatuh di dalam self pity atau mengasihani diri sendiri secara berlebihan. Dia bukan orang yang terjebak di dalam kesedihan dan juga keputusasaan. Bahkan justru di dalam kondisi dia berada di dalam penjara, dia tetap menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain, terutama di dalam penulisan surat. Di dalam penulisan surat Filipi ini, banyak sekali firman Tuhan yang dibagikan oleh Paulus yang justru menguatkan jemaat. Maka ini satu surat yang kata-katanya akan menyentuh banyak orang dari semenjak diterima. Dari semenjak surat ini didapatkan, orang langsung sadar, wah ini surat diberikan bukan dari orang yang hidup sedang ongkang-ongkang kaki di istana. Tapi ini adalah surat yang diberikan oleh seorang yang sedang kesulitan, sedang menderita, sedang hidup tidak nyaman di dalam penjara. Tetapi ini dia berikan untuk jemaat. Dan bahkan dia memberikan suatu dorongan bagi jemaat bagaimana harus hidup di dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, ketika kita membaca di dalam bagian pasal yang keempat ini, nah kita melihat bahwa bagian ini langsung menunjukkan kepada perkataan Paulus kepada para jemaatnya. Nah para jemaatnya adalah orang-orang di Filipi, dan orang-orang di Filipi ini dia sudah mendapatkan penjelasan dari Paulus tentang siapa Kristus, ya. Ada teologi mendalam yang diberikan oleh Paulus di dalam surat Filipi ini, tetapi ada agenda khusus juga. Ada hal praktis yang Paulus ingin sampaikan. Nanti kita akan baca di dalam ayat yang kedua dan ketiga ya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, saya bacakan sekali lagi. Karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ada satu ungkapan yang penuh dengan nuansa persahabatan di sini yang dibagikan oleh Paulus. Siapa orang-orang yang Paulus sebutkan di dalam perkataannya ini? Mereka adalah orang-orang yang dikasihi dan juga dirindukan oleh Paulus. Paulus sangat mengasihi jemaat di Filipi, dan kalau misalnya saudara lihat di bagian selanjutnya juga Paulus sebetulnya memberikan penekanan. Kamu sudah sangat baik kepadaku, maka tidak perlulah kamu terlalu banyak repot-repot untuk membantu aku. Nah, salah satu perkataan yang sangat umum ya seringkali kita dapatkan di dalam kalimat-kalimat Kristen, ada kutipan-kutipan terutama ke dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, ini kata yang seringkali dipakai untuk bahkan kadang-kadang para atlet.
Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, atau ketika kita sedang di dalam permasalahan apapun yang kita sedang hadapi, bisa ayat ini bisa dipakai untuk menguatkan. Memang betul saudara sekalian, ayat-ayat semacam ini bisa digunakan, tapi kita jangan lupa melihat konteksnya. Sebetulnya kenapa sih Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku? Karena sebetulnya Paulus tahu jemaat Filipi sangat ingin memberikan belas kasihan kepada Paulus, ingin memberikan dukungan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus, memang selalu ada perhatian tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Justru Paulus mengatakan, aku ini bisa menanggung segala perkara di dalam tanganku karena ada Tuhan. Dan ini di dalam konteks ketika jemaat memberikan dukungan kepada Paulus. Ya. Jadi Paulus di dalam konteks inilah mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Maka saudara sekalian kita semakin mendapatkan gambaran bahwa memang ini ada satu relasi yang sangat baik antara hamba Tuhan dan jemaat yang dilayani. Bahkan jemaat yang dilayani pun dikatakan sebagai sukacita dan juga mahkota dari Paulus. Tetapi saudara sekalian, sebaik-baiknya jemaat tetap ada kekurangannya. Ya, tidak ada gereja yang sempurna ya. Tidak ada gereja yang sempurna yang jemaatnya itu tidak ada kekurangan sama sekali. Bahkan di jemaat mula-mula. Ya. Di dalam surat Filipi, saudara bayangkan ada seorang rasul yang mengatakan jemaatnya itu adalah sukacitanya dan mahkotanya. Ini lain kalau misalkan saudara baca surat Galatia ya. Oh, kontras sekali saudara sekalian. Nanti saudara kalau misalkan mau pulang coba baca sedikit ya bagian dari surat Galatia. Harusnya saudara yang ikut persekutuan doa sudah tahu apa yang saya maksud. Karena di dalam persekutuan doa kita, Pak Jimmy membahas dari surat Galatia. Surat Galatia itu luar biasa besar marahnya Paulus. Paulus itu mengatakan di surat Galatia ya, hai kamu orang-orang bodoh, kenapa engkau cepat berbalik dari apa yang sudah aku beritakan kepadamu? Ini gak langsung pakai kata-kata ini saudara sekalian, gak pakai bahasa basi sama sekali. Langsung Paulus marah di sana. Tapi di surat Filipi jauh sekali berbeda. Engkau adalah sukacitaku dan juga mahkotaku. Maka di dalam bagian awal sebelum Paulus menyampaikan maksud tujuan utama dari surat ini, Paulus sudah memberikan sekali lagi penekanan terhadap kata-kata persahabatan. Yaitu engkaulah yang kukasihi dan juga kurindukan, engkaulah sukacitaku dan juga mahkotaku. Dan ini ditujukan bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi ini ditujukan kepada jemaat sekalian. Lalu sambil dia menyapa jemaatnya, menyebutkan kembali bahwa mereka adalah jemaat yang dikasihi oleh Paulus, Paulus mengatakan, berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah saudara sekalian, setelah Paulus mengatakan berdiri teguh di dalam Tuhan, memang beberapa penafsir akan mengatakan ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, tetapi ini juga bisa berkesinambungan dengan ayat-ayat sesudahnya. Ya saudara sekalian, saya melihat bahwa ayat ini bisa berlaku kepada 2 hal tersebut. Berdiri teguh itu dalam hal apa? Berdiri teguh di dalam tidak sama dengan orang-orang yang seteru salib Kristus, itu terdapat di dalam pasal 3 ayat yang ke-18, tetapi juga bisa merujuk kepada bagian selanjutnya. Bagaimana seseorang itu bisa berdiri teguh? Nah ini nanti kita akan lihat ya, bahwa ada seruan untuk tidak berselisih, ada seruan untuk sehati sepikir, ada seruan untuk bersukacita di dalam Tuhan, ada seruan untuk punya damai sejahtera, memohon kepada Tuhan di dalam kekhawatiran, berbuat baik kepada sesama, dan lain-lainnya. Itu yang menjadi bagian bagaimana seorang Kristen berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah setelah Paulus akhirnya mengatakan berdirilah teguh, ya, kemudian dia mulai masuk ke dalam pembahasan yang banyak sekali sudah sepakat secara konsensus para penafsir mengatakan bahwa ayat 2 dan 3 ini adalah fokus praktikal dari surat Filipi. Apa yang dituju oleh Paulus? Ketika Paulus tulis surat, dia ada tujuannya saudara sekalian. Ya, Paulus tulis surat dari penjara bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya. Nah, tujuan apa yang sedang dituju oleh Paulus di sini? Apa yang sedang dipikirkan oleh Paulus sehingga dia harus menuliskan surat Filipi? Nah, ternyata saudara sekalian, Paulus menuliskan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, terutama kita masuk ke dalam ayat kedua terlebih dahulu ya. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati. Supaya apa? Supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, sekiranya ada 3 argumen kenapa bagian ini menjadi hal yang menjadi fokus dari surat Filipi. Ya. Yaitu yang pertama-tama, surat Filipi ini kan gak panjang saudara sekalian. Ya. Surat Filipi ini berapa pasal? Hanya 4 pasal. Ya. Surat Filipi hanya 4 pasal. Tetapi dari 4 pasal ini ya, surat ini mencantumkan 2 nama. Ya. Tidak umum sebetulnya Paulus mencantumkan nama. Ya. Tapi di sini Paulus langsung mencantumkan nama. Nah kemudian fakta yang kedua adalah
surat Filipi ini adalah surat yang akan dibacakan di dalam perkumpulan jemaat, di dalam pertemuan jemaat. Jadi ketika di konteks pada zaman itu ya, bagaimana sih orang-orang akhirnya datang ke gereja dan juga apa yang mereka lakukan di sana pada saat itu? Adakah hamba Tuhan seperti Vikaris Adam yang akan menyampaikan firman Tuhan seperti ini? Oh, konteksnya dulu lain saudara sekalian. Belum berkembang seperti sekarang. Ya, jemaat mula-mula mereka akan bernyanyi bagi Tuhan, ya gitu disebutkan dalam Kisah Para Rasul, mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka juga saling berbagi makanan, dan mereka juga akan membacakan bagian surat-surat yang dibagikan. Nah, terutama surat Filipi ini dalam konteks itu juga akan dibacakan kepada perkumpulan jemaat. Jadi ketika saudara sambil berimajinasi ya, ketika jemaat mula-mula mendapatkan surat dari Paulus, akhirnya kami sudah mendapatkan surat dari Paulus, rasul kami yang kami kasihi, yang sekarang ada di dalam penjara. Apa ya yang akan dia katakan? Oh, aku sudah lihat, nanti akan dibacakan di dalam perkumpulan jemaat. Lalu saudara sekalian, di dalam perkumpulan jemaat ketika dibacakan, disebutlah nama Euodia dan Sintike, yang orangnya ada di sana. Dan mereka secara di dalam bagian ini kita lihat adalah dua orang yang sedang bertikai. Ya, Euodia dan Sintike. Permintaan sehati sepikir ini juga adalah bagian dari apa yang jadi keseluruhan dari surat Filipi ini. Dikatakan di sini ya bahwa supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua, kata sehati sepikir ini memang sudah ada perkataan ini. Di dalam Filipi pasal kedua, tentang sehati sepikirlah dengan Kristus. Ini menjadi argumen daripada Paulus ya. Nah, saudara sekalian, ada hal yang kita coba bisa pikirkan ya. Bahwa kalau pasal 2 ini tentang Euodia dan Sintike adalah tujuan daripada Paulus menuliskan surat ini. Kenapa dia tidak langsung sebutkan ini dari awal? Panjang saudara sekalian. Ada 1, 2, 3 pasal terlebih dahulu baru sampai ke pasal keempat. Itu tentang Euodia dan Sintike. Kenapa tidak langsung dari awal saja ya? Misalkan dari pasal pertama, setelah Paulus mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, langsung kepada Euodia dan Sintike, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Boleh kan saudara sekalian? Boleh kan ya langsung dari pasal 1. Tapi kira-kira kenapa ya Paulus ini tidak langsung dari pasal 1? Karena Paulus mau membangun kerangka berpikir dan juga teologi terlebih dahulu kepada para jemaatnya sekalian. Kepada Euodia dan Sintike, orang yang sedang bertikai ini, mereka kalau tidak diberikan pengertian tentang Injil dan siapa Kristus, mungkin mereka tidak mudah rendah hati. Mungkin mereka tidak mudah sehati dan sepikir. Maka saudara sekalian, penting sekali saudara sekalian untuk kita memperhatikan bagaimana firman Tuhan dan juga kerangka berpikir mengenal Kristus itu menjadi bagian bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Bahkan termasuk di dalam pertikaian dan juga perselisihan ya. Nah saudara sekalian, siapa itu Euodia dan Sintike? Ini adalah dua nama Yunani saudara sekalian dan ini adalah nama perempuan. Nah dua perempuan ini adalah dua perempuan yang sedang bertikai. Ya. Kenapa bertikai? Nah tentu bukan karena perdebatan teologis saudara sekalian. Bukan karena perdebatan teologis. Apakah karena mereka adalah orang-orang yang bertikai karena satu rajin pelayanan, satu lagi tidak rajin pelayanan? Bukan juga. Karena Paulus mengatakan di dalam bagian ini, mereka adalah rekan pelayananku. Ya. Mereka adalah rekan sekerja di dalam pekabaran Injil. Berarti saudara sekalian, Euodia dan Sintike adalah orang-orang yang aktif pelayanan. Mereka rajin bekerja, mereka rajin PI. Mereka rajin penginjilan. Tetapi apa yang dihadapi oleh mereka? Mereka mendapati adanya pertikaian. Nah karena urusan sehati sepikir di dalam pasal yang kedua itu sangat berkaitan erat dengan kerendahan hati saudara sekalian. Hendaklah kamu rendah hati seperti Kristus rendah hati, yang tidak menganggap suatu hak yang dimilikinya itu sebagai satu hak yang harus dipertahankan, tetapi rela mengosongkan dirinya menjadi hamba, ya, dan dia menjadi manusia, inkarnasi, turun ke dalam dunia. Jadi inkarnasi di dalam Filipi pasal kedua itu menjadi satu bagian argumentasi untuk seorang itu rendah hati. Kenapa perlu rendah hati? Karena mereka sedang tinggi hati saudara sekalian. Kenapa terjadi perselisihan antara Euodia dan Sintike? Karena mereka masing-masing itu tinggi hati. Mereka masing-masing punya egonya sendiri dan juga punya ambisinya masing-masing. Nah ini yang seringkali terjadi juga di dalam gereja saudara sekalian. Saudara sekalian, kenapa beberapa pengurus, beberapa mungkin ada hamba Tuhan, perselisihan antara jemaat, perselisihan antara hamba Tuhan atau dengan pengurus dan lain-lainnya itu bisa terjadi. Seringkali saudara sekalian mungkin bukan urusan teologi. Seringkali yang menjadi perselisihan itu bukan urusan doktrinal. Tetapi urusan apa saudara sekalian? Urusan ego.
Urusan pelayanan. Oke, sama-sama melayani. Tetapi caraku lebih benar dalam melayani. Metodeku lebih baik. Kok punya dia yang dipilih, punya aku tidak? Kenapa usulanku tidak diambil, usulanku tidak diterima, tapi usulan dia yang diterima? Memangnya dia lebih pintar ya? Memangnya dia lebih kaya ya? Memangnya dia lebih bagus ya usulannya? Saudara sekalian, ego itu banyak sekali yang akhirnya menghancurkan gereja. Ya. Saudara boleh cek ya, coba saya tanya ya. Berapa banyak di antara saudara yang dengar seorang itu pindah gereja karena doktrinnya salah? Saya salah satunya. Ya, saya itu pindah ke GRI dari gereja lama ya di tahun 2016 karena gereja lama saya doktrinnya salah. Saya sama sekali tidak ada permasalahan dengan gereja saya sebelumnya di dalam unsur relasi. Justru saya punya relasi yang sangat baik dengan saudara-saudara saya di sana sebelumnya. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk pindah karena saya merasa pengajaran itu sudah tidak lagi benar dan saya tidak lagi bisa bertumbuh dan saya dipertumbuhkan di dalam gereja reform. Akhirnya saya pindah saudara sekalian. Nah tapi ini mungkin hanya segelintir orang. Tetapi berapa banyak orang yang akhirnya pindah gereja karena urusan ego, urusan perselisihan. Dan ini menjadi permasalahan. Dan apakah ini permasalahan modern saja? Tidak. Dari sejak awal kekristenan, permasalahan antara sesama orang yang rajin pelayanan dan juga orang yang jadi pengurus itu sudah ada. Euodia dan Sintike ini dianggap sebagai pemimpin gereja pada saat itu, walaupun mereka adalah perempuan, tetapi mereka dianggap menjadi orang-orang yang bisa menjadi penanggung jawab di dalam satu lokasi yang mereka sedang layani. Terutama di Filipi, saudara sekalian. Karena kan ini surat Filipi dan juga Euodia dan Sintike berada di dalam kota Filipi. Nah mereka adalah pemimpin. Ya. Tetapi pemimpin ini punya ambisinya masing-masing, punya egonya masing-masing. Maka yang menjadi seruan Paulus adalah hendaklah kamu sehati sepikir dalam Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena kalau tidak sehati dan sepikir dalam Tuhan, nanti akan terjadi permasalahan besar. Ya. Antara sehati dan sepikirnya siapa? Ya. Oh di dalam gereja itu harus sehati dan sepikir itu siap dengan siapa? Ya. Saya punya pikiran sendiri, saya punya hati saya sendiri. Ya. Saya punya kerinduan sendiri atau beban atau punya fokus sendiri. Tetapi apakah ini seturut dengan Tuhan atau tidak? Permasalahannya saudara sekalian, kalau masing-masing daripada kita hanya memikirkan tentang urusan kita sendiri, hanya memikirkan tentang ego kita, ini gak akan berhasil, gak akan work saudara sekalian. Tidak akan ada terjadi gereja yang bertumbuh dengan baik. Maka permasalahan di dalam gereja di antara sesama jemaat seringkali terjadi karena perselisihan. Nah kenapa perselisihan itu terjadi? Kembali karena tidak rendah hati. Kenapa tidak rendah hati? Karena saya rasa diri saya itu penting. Pikiran saya itu penting. Logika saya, metode saya, cara saya itu yang penting. Maka mudah sekali terjadi akhirnya perselisihan. Karena seorang menganggap lebih tinggi di antara yang lainnya. Dan ini tentu tidak boleh terjadi saudara sekalian. Ini sangat tidak boleh terjadi. Karena kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan yang luas. Dan seharusnya tidak dihindarkan dan atau tidak dibatalkan dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Saya sangat sedih saudara sekalian kalau saya mendengar ada jemaat yang sedang berselisih. Dan saya akan mengusahakan untuk terjadi perdamaian. Oh saya pernah melakukan mencoba merekonsiliasi ya. Kayaknya bukan sekali dua kali ya, tapi sudah beberapa kali gitu. Bukan di sini, atau di sini juga ada ya, saya lupa ingat. Ya. Tapi yang saya ingat adalah dulu di gereja lama saya juga pernah melakukan usaha rekonsiliasi semacam ini. Ada dua orang yang sedang bertikai, lalu saya ajak bicara. Ya. Kamu kenapa, kamu marah sama dia? Iya, soalnya dia mengatakan saya itu kalau pelayanan itu nggak benar. Ya. Saya itu kalau pelayanan itu nggak becus. Lalu saya kalau misalkan ke gereja cuma cari pasangan aja. Nggak benar, saya difitnah. Lalu saya datang lagi ke orang yang satu, memang benar kamu berkata seperti itu. Enggak, saya nggak bermaksud seperti itu. Saya cuma mengatakan A, B, C, dan E. Oh begitu ya. Nah usaha menjadi mediator itu nggak gampang saudara sekalian. Sama kalau misalkan saudara melihat ada orang yang berkelahi di tengah jalan, tapi biasanya orang Indonesia tidak terbiasa menjadi penengah ya. Lebih terlatih menjadi perekam. Wah bagus ini konten baru nih. Wah ini kadang-kadang membuat kemacetan besar saudara sekalian. Sama kalau ketika beberapa waktu yang lalu ketika mau ke Speak ya. Saya sama anak-anak pemuda itu berangkat ke Speak. Lalu lewat di tol di sebelah kiri itu ternyata kami sudah lihat sudah ada kepulan asap besar. Wah ini apa ini polusi atau kebakaran? Karena asapnya aneh. Asapnya kok bukan ya, warnanya itu gelap dan juga abu-abu pekat sekali.
ini kayaknya nggak mungkin polusi saja, tapi pasti kebakaran. Ternyata betul ada kebakaran. Nah di jalan tol saudara sekalian, yang namanya tol kan jalan bebas hambatan ya. Tetapi pada saat itu jalannya sangat terhambat. Kenapa? Bukan karena ada kecelakaan, bukan karena ada tabrakan saudara sekalian. Tetapi karena ada orang-orang yang sambil jalan sambil merekam. Tunggu jangan cepet-cepet ya. Ini lagi direkam. Ya seringkali saudara sekalian ketika di jalan kan terjadi seperti itu ya. Tapi andaikan saudara menjadi penengah ketika terjadi keributan di jalan. Yang namanya ada orang yang berkelahi, ada risikonya kan. Kalau saudara menjadi penengah ada risikonya. Risikonya apa? Bisa kena pukul. Ya, bisa kena pukul. Saya melerai dia ketika saya sudah hadang tangan yang satu masuk ke muka saya. Ya akhirnya saya kena pukul. Ya ini pekerjaan mediator. Pekerjaan mediator itu nggak gampang. Nah, tapi Paulus ini akhirnya usulkan ya bahwa di dalam ayat yang ketiga ada sunsugos yang menjadi penengah mereka. Nah siapa sunsugos ini saudara sekalian? Siapa sunsugos ini? Sunsugos adalah seorang mediator yang dipanggil oleh Paulus. Dia kemungkinan besar adalah orang yang melayani bersama-sama juga. Yang kenal. Siapa Euodia, siapa Sintike. Dan dia juga adalah rekan pelayan daripada Paulus. Nah sunsugos ini di dalam bahasa Inggris itu kita mendapatkan kata true companion atau genuine companion. Seorang yang bersama-sama dengan kita selama ini dan dia adalah orang yang tulus, orang yang setia. Dan dia dipanggil untuk menjadi penolong. Ini yang jadi seruan Paulus. Kuminta kepadamu juga sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Kenapa saudara sekalian menjadi seruan dari Paulus untuk menolong mereka? Karena yang namanya orang punya ego masing-masing sulit untuk menurunkan egonya tanpa penengah. Saudara mungkin yang pernah mengalami ini tahu ya bagaimana sulitnya untuk menghadapi orang yang punya ego masing-masing dan ingin ditengahi. Ya, enak aja saya minta maaf duluan sama dia. Dia dong yang minta maaf duluan sama saya. Saya yang udah disakiti, dia yang salah ngerti saya. Masa saya minta maaf? Udahlah gak apa-apa, kau minta maaf aja. Kan yang penting kan relasi sama-sama kembali seperti dulu. Kalau kita terus bertengkar seperti ini kita gak bisa loh pelayanan. Kalau kita terus bertengkar seperti ini kita gak bisa loh sama-sama dengan damai, dengan tenang menyembah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Masa kamu gak mau sih? Gak bisa, saya gak salah, dia yang salah, dia harusnya minta maaf. Datang ke orang yang satu lagi, ayo kamu baikan yuk sama dia. Memang sih seperti masing-masing ada salahnya lah. Marilah kita sama-sama merendahkan diri. Jangan terlalu anggap penting lah. Lebih penting mana sih pekerjaan Tuhan dan juga kedamaian dalam hati atau ego kita masing-masing. Gak bisa. Pokoknya egoku harus dituruti. Aku gak akan mau minta maaf. Nah ini sulit saudara sekalian. Susah ya. Ini sudah ditengahi aja orang bisa sulit untuk berdamai. Apalagi sudah ditengahi. Ya, apalagi tidak ditengahi ya, apalagi tidak ada mediator, maka dimintalah sunsugos, maka dimintalah sunsugos untuk menjadi penengah. Nah, saudara sekalian, Paulus di sini tidak mengambil posisi ya. Soalnya kalau bisa perhatikan di dalam ayat yang kedua, kata-katanya sama persis. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Sebetulnya kalau mau irit nulisnya saudara sekalian, itu bisa langsung sekaligus. Euodia dan Sintike ku nasihati. Tapi kenapa ya? Katanya diulang. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Karena Paulus memang sedang tidak mengambil posisi di sini. Nah kadang-kadang bisa disalah mengerti ya. Kenapa nggak ambil posisi? Nggak bisa pegang kebenaran ya. Nggak bisa membandingkan ya. Mana yang lebih benar, mana yang salah ya. Saudara sekalian urusan benar salah mungkin bukan hal yang paling utama kadang-kadang ya. Ini kata-kata bisa sangat kontroversial ya. Saya nggak mengatakan kebenaran itu harus direndahkan prioritasnya. Itu tentu penting ya. Tentang kebenaran, tentang siapa yang benar, siapa yang salah, itu tentu tetap penting. Tetapi ada waktunya saudara sekalian, itu ditunda dulu pembicaraannya, tapi harus direkonsiliasi terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada rekonsiliasi, tidak ada komunikasi, mau bicarakan mana benar, mana salah, gimana saudara sekalian? Oh Pak Saud pernah cerita sama saya ya, soal kecelakaan nih Pak, soal perselisihan di tengah jalan. Kalau lagi sama-sama panas saudara sekalian, ya, jangankan ngomong rekonsiliasi ya, dengar orang seberang itu ngomong apa itu udah gak jelas. Orang ngomong satu, kita udah pikirkan dia ngomong apa, saya mau balas apa. Ini kan ya yang menjadi kebiasaan kita kalau misalnya lagi marah ya. Oh lagi bertengkar, dia mau ngomong apa? Ayo sini.
Kamu mau ngomong apa? Saya sudah siapkan. Kalau perlu saya pergi dulu ke kamar mandi. Saya sambil pikirkan segala strategi untuk membalas segala omongan yang akan kamu ucapkan. Nanti ketika kembali lagi, ayo kamu mau ngomong apa? Silakan. Lalu sudah pasang strategi saudara sekalian. Kalau dia ngomong A, saya keluarkan B. Kalau dia ngomong C, saya keluarkan D. Jadi tidak ada ruang untuk mendengarkan terlebih dahulu. Sebetulnya keluhannya apa sih? Sebetulnya kamu marah itu kenapa? Tapi saudara sekalian, kalau seperti ini tidak akan terjadi perdamaian. Yang ada adalah perselisihan. Maka dikirimkanlah Sun Sugos saudara sekalian, karena orang yang sama-sama sedang panas itu susah untuk berdamai sendiri. Ada kalanya tentu saudara harus berdamai sendiri langsung ya. Kalau saudara sudah punya kerendahan hati ya silakan saudara langsung minta maaf dan juga berrekonsiliasi. Tetapi saudara sekalian kalau ini tidak bisa, maka perlu ada orang ketiga yang membantu rekonsiliasi. Baik di gereja sesama pengurus, dan saya rasa ini juga bisa masuk ke dalam keluarga saudara sekalian. Di dalam relasi keluarga, jika kedua-duanya sama-sama panas, mungkin perlu ada orang yang menjadi penengah. Bukan berarti selalu harus konseling minta hamba Tuhan ya. Saudara kan dituntut juga untuk dewasa dalam menangani permasalahan rumah tangga saudara sekalian. Tetapi kalau situasinya sudah pelik, saudara rasa sudah nggak bisa berkomunikasi dengan sehat lagi, ya saudara carilah orang yang menjadi penengah saudara sekalian. Nah saudara sekalian di bagian ini sekali lagi, sebetulnya Paulus itu jarang menyebutkan orang satu demi satu namanya. Kecuali biasanya di dalam bagian salam atau mengutip orang-orang yang pernah melayani bersama-sama dengan dia. Tetapi ini dikutip saudara sekalian secara langsung, yaitu Euodia dan juga Sintike. Karena memang ini menjadi problematika utama di dalam surat Filipi ini. Nah saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang bukan orang tidak percaya, mereka adalah orang percaya. Dasarnya apa saudara sekalian? Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan kawan-kawan sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan, dan mereka adalah rekan sekerja di dalam pekabaran Injil. Mereka adalah sama-sama orang percaya. Tetapi apakah menjadi orang percaya berarti terhindar sama sekali daripada pertikaian? Apakah menjadi orang percaya sama sekali terlepas dari hawa nafsu dan juga dari ambisi pribadi, dari ego-ego? Tentu tidak ya. Masing-masing dari kita masih memiliki manusia lama yang harus kita tinggalkan. Dan di dalam proses tersebut kita lihat ya, bagaimana gereja itu menjadi peran di dalam hal ini. Saudara sekalian, saya rasa kalau Euodia dan Sintike tidak berada dalam komunitas, mereka tidak akan pernah ada yang namanya latihan merendahkan diri dan juga meminta maaf. Maka komunitas itu penting saudara sekalian. Saudara sekali lagi ya, misalkan saudara bayangkan, diimajinasikan ketika dibacakan surat ini kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara sekalian, jemaat Filipi ini ada surat daripada Paulus, lalu mereka sudah bacakan. Bagian selanjutnya, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos. Sepertinya kamu yang ditunjuk oleh Paulus. Temanku yang setia, tolonglah mereka. Ini di dalam komunitas settingnya. Surat Filipi bukan diberikan sebagai surat pribadi, tapi surat komunitas. Nah bagaimana seorang itu bisa merendahkan diri dengan yang lainnya? Saudara, godaan untuk tinggi hati itu akan sering terjadi. Tetapi pemulihan untuk tinggi hati itu baru akan lebih sehat mungkin terjadi kalau saudara berada di dalam komunitas. Saudara mungkin akan punya resiko ya meninggikan diri di dalam pekerjaan. Saudara punya resiko untuk meninggikan diri di dalam keluarga. Mungkin sekali terjadi saudara sekalian. Dan juga mungkin sekali mencoba meninggikan diri di dalam gereja. Nah permasalahannya saudara, kalau misalkan saudara di kantor, lalu saudara punya permasalahan pertikaian, yang mau tegur tentang kerendahan hati siapa? Kalau kan saudara bermasalah ya di kantor. Oh saya punya masalah ini sama rekan kerja saya. Ini dia sedang jilat atasan, fitnah-fitnah saya. Saya nggak melakukan kesalahan terus dituduh-tuduh. Katanya kerjanya nggak benar, harusnya lembur, katanya saya nggak lembur padahal saya udah lembur. Oh saya difitnah-fitnah. Lalu pertikaian. Lalu yang mau jelaskan tentang kerendahan hati itu siapa? Kalau atasannya Kristen mungkin terjadi ya. Kalau atasannya Kristen. Kalau enggak, siapa yang mau ajarin saudara sekalian? Maka komunitas gereja itu penting. Latihan saudara untuk akhirnya ditegur untuk rendah hati. Latihan saudara untuk akhirnya dimediasi itu di gereja, di komunitas umat Tuhan. Kenapa? Karena kita semua sama-sama tahu standarnya itu apa. Standarnya adalah Kristus yang rendah hati. Maka kalau ada yang saling tegur,
tahu standarnya sama, ya. Tahu kalau harusnya aku tegur, kamu akan bisa terima. Ya. Maka ini pentingnya kita berada di dalam komunitas, saudara sekalian, karena di dalam bagian inilah kita bisa dilatih untuk menurunkan ego kita dan juga untuk menurunkan segala hal yang rusak di dalam diri kita. Ya, kita lanjutkan lagi, saudara sekalian, ya, di dalam pembahasan ini. Setelah Paulus menunjukkan kepada Euodia dan Sintike dan juga menunjuk Sunsugos untuk menjadi perantara bagi mereka, nah masuklah Paulus kepada nasihat-nasihat yang terakhir. Ya, nasihat-nasihat yang terakhir. Nah, saudara sekalian, di sini di dalam bagian ini langsung terdapat 3 perintah, ya. Kalau misalnya kita perhatikan di dalam ayat yang ke-4, 5, dan ke-6, yaitu bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ada bersyukurlah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, dan janganlah kamu khawatir. Nah, saudara sekalian, 3 hal ini sebetulnya sebagai 3 hal yang menjadi perintah Paulus. Jadi 3 perintah daripada Paulus. Nah, menariknya, Paulus memerintahkan orang untuk bersukacita. Ini bentuknya perintah loh, saudara sekalian. Bersukacitalah, bahkan dia tekankan sampai 2 kali. Bersukacitalah, sekali lagi ku tekankan, bersukacitalah. Nah, apakah kita bisa jadi orang yang diperintahkan untuk bersukacita? Sebetulnya kita sukacita ini diperintahkan, atau kalau kita dapatkan sesuatu baru kita sukacita. Oh, kalau gaji saya naik baru saya bersukacita. Oh, kalau saya jabatannya naik baru saya bersukacita. Oh, kalau saya mendapatkan apa yang selama ini saya idam-idamkan saya mau, barulah saya bersukacita. Malah bisa disuruh. Masa tiba-tiba disuruh bersukacita, saya dapat apa dulu? Biasanya kan ini kan yang jadi pertanyaannya, ya. Saya ini sukacita, saya dapat apa dulu? Kenapa? Karena sukacita saya itu didapatkan dari luar. Ya. Kalau saya dapatkan apa yang saya inginkan, baru saya sukacita. Ya. Kalau saya mendapatkan hal-hal yang saya idam-idamkan, barulah saya bersukacita. Ya. Tapi ini kenapa diperintahkan, saudara sekalian, oleh Paulus? Paulus memerintahkan ini karena harusnya sebagai umat Tuhan, mereka sudah punya sukacita tersebut. Tapi sekarang mereka diingatkan, bersukacitalah. Nah, sukacita semacam apa yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Filipi? Tentu sukacita utama adalah sukacita di dalam Kristus. Bahwa ada sukacita yang besar ketika kita sudah bertemu dengan Kristus. Saudara sekalian, kita nanti akan masuk ke dalam pembahasan tentang kedamaian, saudara sekalian, ya. Tetapi saudara sekalian, kita akan sama-sama seharusnya sepakat sebagai orang yang lahir baru, orang-orang yang sama-sama percaya pada Kristus. Momen saudara bertemu dengan Kristus harusnya itu adalah momen saudara bersukacita. Kenapa? Segala kekhawatiran kita itu harusnya hilang. Terutama ya, misalkan ya, biasa paling umum apa yang membuat orang akhirnya sungguh-sungguh mau percaya pada Kristus. Karena ditawarkan kalau misalkan kamu percaya pada Kristus, kamu akan masuk surga. Kamu bukan masuk surga, kamu bukan bertemu dengan Tuhan dan diterima Tuhan oleh karena perbuatan baikmu, tetapi karena anugerah Tuhan. Oh, akhirnya orang tersebut percaya, terima kasih Tuhan, aku yang bobrok ini, aku yang hina ini, aku yang sebetulnya tidak layak diselamatkan oleh Tuhan, tapi akhirnya aku bisa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan tentu ini akan melahirkan sukacita. Kenapa? Karena dari bahaya besar, dari kebinasaan kekal, saya akhirnya bisa selamat. Nah, tentu orang akan sukacita, ya saudara sekalian. Tentu orang akan sukacita. Tapi sukacita ini kadang bisa pudar. Pudarnya oleh apa, saudara sekalian? Oleh sukacita-sukacita duniawi. Oleh hal-hal lain yang sebetulnya menggerogoti kerohanian kita. Nah, tapi sukacita di dalam bagian ini, Paulus akhirnya ingatkan lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi dalam bagian ini, sukacita menjadi bagian yang karakteristik orang Kristen. Orang Kristen itu bukan ditunjukkan dari seberapa besar dia serius terus, sekalian, ya. Kadang-kadang ada stereotip orang reform. Orang reform itu orangnya dingin, ya. Selain daripada ruangannya dingin, orang-orangnya juga dingin, ya. Dinginnya itu kayak apa sih? Iya, kalau misalkan di gereja gak ada senyumnya, semua serius, semua baca Alkitab, baca buku, dengerin PA, lalu dengerin firman Tuhan, lalu setelah itu pulang. Mungkinkah ada kehangatan? Ada. Hanya sebentar saja ketika bersalam-salaman. Itulah senyum. Satu-satunya senyum yang kulihat di dalam gereja adalah ketika bersalam-salaman, puji Tuhan, haleluya. Lalu setelah itu adakah lagi? Mungkin ada sedikit lagi ketika salaman sama hamba Tuhannya setelah ibadah, setelah itu gak temukan lagi. Ya, di gereja reform itu semuanya dingin.
Nah, memang ada seperti stereotip semacam itu saudara sekalian ya. Tapi saya katakan harusnya itu menjadi satu hal yang hoax. Ya. Bagaimana itu menjadi satu hal yang hoax? Kenapa kita mau katakan gereja reform itu bukan gereja yang dingin? Kalau saudara masing-masing punya kerendahan hati, kalau saudara masing-masing punya sukacita di dalam Tuhan. Dan sukacita itu terlihat dari apa saudara sekalian? Sukacita terlihat dari ekspresi luar. Adakah orang yang sukacita tetapi mukanya murung, cembetut? Bapak lagi sukacita ya? Kamu gak lihat muka saya lagi cembetut kayak gini. Kamu malah membuat saya makin tidak bersukacita. Orang yang bersukacita itu akan tersenyum. Ya, jadi orang yang Kristen itu bukan ditunjukkan dari katanya long face saudara sekalian, ada istilah muka pepaya. Wajahnya itu panjang ya, cembetut terus. Nah, orang Kristen itu bukan dipanggil jadi orang-orang yang terus cembetut, lalu selalu serius seperti nggak ada kehidupan sukacitanya. Tidak saudara sekalian. Tapi kita dipanggil jadi orang-orang yang ada sukacitanya. Karena apa saudara sekalian? Karena kita adalah orang-orang yang ditebus. Karena kita adalah orang-orang umat pilihan Tuhan. Dan bukankah identitas ini akan membawa sukacita bagi kita? Bukan atas dasar saya melakukan pekerjaan A, B, C, D, E akhirnya saya diselamatkan. Tetapi karena anugerah Tuhan. Lalu jaminan ini apakah saya akan terus selamat? Terus selamat. Saudara yang sudah selamat pasti akan terus selamat. Ini jaminan Tuhan. Apakah ada ruang untuk saya khawatir keselamatan saya hilang? Tidak. Di dalam iman reform kita tahu sekali selamat tetap selamat. Maka ini kan jadi jaminan keselamatan kita dan juga bagian dari sukacita kita saudara sekalian. Ya. Di dalam kelimpahan hidup yang Tuhan bagikan lainnya. Maka saudara sekalian di dalam firman Tuhan yang dibagikan setiap minggu ini jadi bagian kita kembali masuk ke dalam sukacita. Kenapa di dalam liturgi kita itu ada puji-pujian bagi Tuhan? Kenapa di dalam liturgi kita kembali nanti di dalam terakhir doa berkat, saudara akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Itu akan membawa kita kepada pengingatan bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang membawa sukacita bagi kita. Maka daripada itu Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, saya tidak membahas lebih lanjut, mungkin lebih mendalam lagi tentang bagian yang hendaklah kebaikan hatimu. Mungkin secara singkat, kebaikan hati ini di dalam bahasa Inggris dikatakan punya makna cukup beragam ya. Ada yang mengatakan gentle, yaitu lembut, atau juga forbearing, yaitu kesabaran. Ya. Hendaklah kesabaranmu, ya kebaikan hati dalam unsur kesabaran ya, diketahui semua orang. Nah saudara sekalian, jemaat di Filipina adalah jemaat yang tidak mudah menghadapi situasi di sekitarnya. Nah mungkin kalau misalnya saudara perhatikan di dalam kisah para rasul pasal yang ke-16, saudara akan melihat bahwa bagaimana Paulus pertama kali ke Filipi, lalu akhirnya nanti di dalam bagian itulah dia mulai mendirikan jemaat Filipi ya. Tetapi Paulus ketika datang ke kota Filipi, dia tidak mengalami situasi yang mudah. Dia mengalami penganiayaan. Kenapa dia mengalami penganiayaan saudara sekalian? Karena ketika Paulus datang ke Filipi, dia melihat ada orang yang berteriak-teriak, oh inilah hamba Allah yang maha tinggi, oh inilah hamba Allah yang maha tinggi. Mungkin orang berpikir, oh ini sedang puji-puji Paulus. Tapi tidak, ini justru seruan-seruan yang mengganggu pelayanan Paulus. Maka akhirnya Paulus menegur dan juga mengusir setan yang terdapat di dalam perempuan tersebut. Nah permasalahannya ternyata perempuan tersebut punya majikannya, punya tuannya. Dan tuannya ini adalah orang-orang yang punya bisnis dari perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan inilah seperti para penenung-penenung dan ada majikannya. Dan majikan ini dapat uang dari penenung-penenung ini. Ya. Tapi ketika rohnya itu sudah diusir, mereka gak bisa menenung lagi. Dan kemudian majikannya mulai protes. Loh kalau seperti ini saya dapat uang dari mana? Biasanya anak buah saya ini meramal orang, kemudian akhirnya melakukan pekerjaan mereka, saya dapat uang. Tapi ini diganggu sama Paulus. Ini dapur saya terganggu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Paulus? Hei jemaat Filipi, orang-orang Filipi. Waktu itu bukan jemaat Filipi ya. Hei orang-orang di kota Filipi. Kamu sudah lihat Paulus ini? Dia adalah orang yang mengacaukan kota kita. Ya. Lalu akhirnya dituduh dan difitnah. Padahal aslinya adalah ini urusan dapur, urusan perut. Urusan uang saudara sekalian. Paulus akhirnya difitnah. Dan Paulus ketika di Filipi pertama, ia didera berkali-kali sampai akhirnya dia dipenjara. Ini pengalaman Paulus. Dan ketika jemaat Filipi melihat hal ini, mereka akan ingat siapa itu Paulus. Paulus adalah orang yang ketika di Filipi teraniaya. Tetapi orang yang sama juga, orang yang mengatakan bahwa hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, hendaklah kamu bersukacita, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang kesabarannya diketahui semua orang. Dan Paulus memberikan teladan di dalam hal tersebut. Ya. Paulus memberikan teladan, dia masih di penjara, dia berikan
kata-kata sukacita kepada mereka. Nah maka saudara sekalian ini dalam bagian yang kelima, lalu kita coba lihat di dalam bagian yang keenam ya. Kalau orang Kristen ditandai dengan bersukacita, orang Kristen ditandai dengan kesabarannya dan juga kebaikan hatinya diketahui semua orang, bagaimana dengan kekhawatiran? Di sini dikatakan saudara sekalian bahwa janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah saudara sekalian dalam bagian ini saya sedikit mau bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kekhawatiran? Janganlah kamu khawatir, lihatlah burung-burung di udara, bukankah mereka tidak mengumpulkan makanan? Bukankah mereka tidak bekerja? Bukankah mereka tidak menabung? Tetapi mereka mendapatkan makanan dari Tuhan. Lihatlah bunga bakung di padang, bukankah mereka adalah tanaman-tanaman yang tidak ada pemiliknya, karena bunga bakung di padang itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah bunga-bunga liar, ya, bunga lili liar yang terdapat di dalam daerah Mediterania pada saat itu. Mudah sekali murid-murid Tuhan Yesus melihat bunga seperti itu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka diberikan jubah yang lebih indah daripada Salomo dengan segala kemegahannya. Jadi apa maksud daripada Tuhan Yesus? Jangan kamu khawatir. Kalau kamu khawatir, lihatlah pada alam. Kenapa? Karena di dalam alam kamu akan lihat pemeliharaan Tuhan. Lihatlah burung-burung itu tidak bekerja tapi dipelihara sama Tuhan. Bukankah kamu bisa bekerja? Bukankah kamu bisa mengumpulkan hasil pekerjaanmu? Maka kamu itu lebih tinggi daripada burung-burung tapi kamu dipelihara sama Tuhan. Bukankah kamu lebih tinggi daripada bunga-bunga bakung tersebut tapi kamu akan didandani oleh Tuhan. Ini perkataan dari Tuhan Yesus ya. Lihatlah kepada alam, maka kamu akan lihat pemeliharaan Tuhan. Maka janganlah khawatir. Nah kalau kata Paulus apa ya tentang jangan khawatir? Kata Paulus tentang jangan khawatir, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa, permohonan dan juga ucapan syukur. Prayer, supplication, and thanksgiving. Saudara, 3 hal ini penting untuk kita lakukan. Kenapa saudara sekalian? Saya yakin sekali bahwa di dalam zaman ini adalah zaman yang akan penuh dengan kekhawatiran. Saudara sekalian, kita berada di dalam zaman yang penuh dengan zaman kedamaian. Kenapa? Karena kita tidak dalam situasi perang. Adakah peperangan di dalam dunia kita? Ada. Tetapi bukan kita. Adakah peperangan? Skalanya skala antarnasional. Mungkin Israel dengan Palestina, Ukraina dengan Rusia. Mungkin ketegangan Korea Utara dengan Korea Selatan. Indonesia, adakah ketegangan perang? Kita nggak ada saudara sekalian. Dan kebanyakan area di dunia itu tidak ada. Walaupun beberapa tempat kita tahu realitanya ada. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam situasi damai, situasi nyaman. Ya. Situasi bisa bebas beragama bahkan beribadah. Tetapi saudara sekalian, kenapa ya di tengah-tengah situasi sejahtera, di tengah-tengah situasi yang limpah, kita tetap menjadi orang-orang yang bisa khawatir. Kekhawatiran orang di dalam perang itu banyak. Saya makan apa, saya tinggal di mana, tempat tinggal saya baru saja dibom, baru runtuh. Listrik bagaimana, mau makan apa, berharap kepada bantuan dari kemanusiaan yang muncul. Itu untuk orang-orang di daerah peperangan. Tapi kenapa pertanyaan-pertanyaan ini bisa mirip untuk orang-orang yang juga di daerah perkotaan yang aman dan damai. Bahkan di Karawaci mungkin sekaligus, di Gading Serpong sekaligus. Saya besok makan apa? Saya besok masa depannya bagaimana? Saya beli rumah bagaimana? Saya mendidik anak-anak dan juga merawat anak-anak, kasih makan anak-anak itu bagaimana? Pekerjaan saya bagaimana ke depan? Muncul saudara sekalian. Kenapa? Karena setiap fase hidup, itu konteks hidup, itu pasti bisa ada ancaman kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan kita. Baik yang miskin maupun kaya punya kekhawatirannya masing-masing. Orang yang tidak punya uang akan bertanya-tanya, saya besok akan makan apa ya? Orang yang kaya juga bisa khawatir. Bagaimana saya bisa mengamankan keuangan saya ya? Kalau saya mau investasi, investasi mana yang paling aman ya? Kalau saya mau punya banyak uang, saya investasi di mana ya? Tetap khawatir saudara sekalian. Jadi uang itu nggak jadi patokan untuk saudara berhenti khawatir. Ya. Tapi kan ini ilusi dunia saudara sekalian. Ilusi dunia apa? Kalau kamu punya banyak uang, kamu nggak akan khawatir. Saudara, itu tipuan besar dari dunia. Dan setiap hari kita bisa dicekoki oleh perkataan-perkataan itu. Kalau kamu mau khawatir, kalau kamu mau lepas dari kekhawatiran, punyalah banyak uang. Kamu khawatir apa? Akan masa depanmu. Punyalah uang, maka kamu bisa punya asuransi. Asuransinya apa? Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan anak, asuransi pensiun. Banyak saudara sekalian.
Tapi apakah dengan asuransi-asuransi sebanyak itu bisa akhirnya menutupi kekhawatiran di dalam hati? Jawabannya belum tentu. Mungkin bahkan bisa kok Pak, saya tenang, oke, mungkin baru dapat kamu tenang. Tetapi beberapa waktu kemudian mungkin pertanyaan akan muncul lagi dalam hatimu. Apakah ini sudah cukup? Kapan uang ini cukup memenuhi kekhawatiran hati saya? Maka obatnya apa saudara sekalian? Obatnya yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah datang pada Tuhan kau berdoa, memohon kepada Tuhan dan mengucap syukur pada Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Kenapa saya bedah satu-satu ya? Kenapa mengucap syukur? Karena Tuhan itu begitu baik pada kita, memberikan kita begitu banyak berkat dan juga anugerahnya. Tapi seringkali kita yang tidak hitung berkatnya. Sekali lagi saudara sekalian ya, orang yang penuh dengan kekhawatiran itu lupa realita. Lupa realita apa? Lupa realita bahwa Tuhan sudah menuntun kehidupan dia bertahun-tahun, hari demi hari, minggu demi minggu. Dengan segala hal yang dia bisa terima dan dia bisa makan hari demi hari. Penyertaan Tuhan itu banyak saudara sekalian. Banyak sekali dalam kehidupan kita yang sering kali kita lupa. Kenapa lupa? Karena tidak mengucap syukur. Karena gak dihitung berkat Tuhan. Makanan sehari-hari yang kita terima. Pekerjaan yang kita bisa dapatkan. Anggota keluarga yang masih kita bisa ajak berelasi. Untuk persahabatan yang kita bisa lakukan. Untuk firman Tuhan yang saudara bisa dengarkan. Untuk pengenalan akan Tuhan yang saudara bisa nikmati. Untuk ibadah yang baik yang saudara bisa terima. Sering kali hal-hal dalam kehidupan kita akan take it for granted. Kenapa? Kita akan merasa hal ini biasa. Ini hal yang biasa. Sampai kita akhirnya lupa. Tapi saudara sekalian, Tuhan sudah mengantisipasi. Mungkin akan banyak kekhawatiran muncul dalam hatimu. Maka mengucap syukurlah, berdoalah kepada Tuhan dan juga memohonlah kepada Tuhan. Kenapa saudara sekalian ini ditujukan sekali lagi? Karena banyak orang yang dalam kekhawatiran hidupnya tidak datang kepada Tuhan. Tadi di KU kedua, Pendeta Edward memberikan suatu cerita yang luar biasa menarik buat saya. Pendeta Edward kan keluarganya ada di Karawaci saudara sekalian. Jadi kalau dia sebut nama keluarganya, ya banyak yang kenal. Nah satu kali dia cerita tadi di KU kedua. Bahwa ketika dia mau pelayanan, dia mau berangkat dari rumah, dia coba nyalakan mobilnya. Namanya seorang hamba Tuhan kalau misalkan telat pelayanan kan itu aib saudara sekalian. Gak boleh. Apalagi kalau kedukaan, wah itu aib besar saudara sekalian ya. Nah ini hamba Tuhan ini mau pelayanan. Nah, mau pelayanan masuk ke mobil, dia coba starter. Sekali. Cek. Wah gak nyala. Mungkin kurang lama. Geser lagi. Cek. Masih belum nyala juga. Wah gimana caranya? Oh mungkin caranya dikocok. Sambil diinjak-injak gasnya. Dinyalakan sambil diinjak-injak gasnya. Cek. Oh masih gak nyala juga. Gimana ya? Dicoba lagi terakhir kali. Coba kali ini lebih sedikit lama. Cek. Gak bisa juga. Gak nyala terus kalian. Akhirnya ditutup. Ya sudah. Kalau sudah begini ceritanya. Waktu itu kalau gak salah dia bilang ini masih tahun 2004. Belum ada Grab. Dia mau pesen taksi, telepon. Ya. Lalu ketika dia masuk ke rumah, dia mau telepon, ketemu anaknya yang masih kecil, Ying. Ya. Lalu anaknya tanya, "Papa kenapa dari depan belum pergi?" "Iya papa mau pergi tapi mobilnya rusak, gak bisa nyala." "Oh gak bisa nyala ya? Ya sudah kalau gitu aku akan pergi ke depan." "Kamu ngapain ke depan?" "Iya aku akan berdoa." Dia berlutut, dia berdoa. "Tuhan, papa mau pelayanan tapi mobilnya rusak. Ya. Tuhan sembuhkanlah dan juga kembalikanlah restorasi mobil papa." Mungkin kata-katanya lebih sederhana ya untuk anak kecil ya. "Betulkanlah mobil papa agar papa bisa pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Sudah. Lalu Pak Edward melihat, ini anak berdoa. Saya ini hamba Tuhan. Saya ini ajari dia, bergantunglah sama Tuhan. Bersandarlah sama Tuhan. Berdoa. Yang ngajarin dia doa ya saya. Tapi dia berdoa begini. Nah sebagai orang tua responnya apa saudara sekalian? Kalau responnya tidak ke mobil dan tetap telepon taksi, itu menggagalkan iman anak kecil ini kan. Maka pilihannya dia tanya tadi. Kalau saudara jadi saya, saudara ke mobil coba lagi. Atau saudara masuk ke rumah dan telepon taksi. Lalu Pak Edward mengatakan, "Saya ini lulusan Jerman loh. Pelajarin microchip." Terus
urusan ini. Jadi saya harus masuk ke mobil atau telepon. Akhirnya dia masuk ke mobil. Dia mulai coba, dia masukkan kuncinya, dia coba nyalakan. Dia coba, nyala saudara sekalian. Coba bayangkan, nyala. Ada doa, hasilnya membetulkan mobil. Ya, saya waktu dengar tadi siang, ajaib ya. Doa bisa membetulkan mobil kalau dia sedikit guyon. Jadi saudara kalau misalkan mobilnya rusak bisa telepon ini. Saya tanya, bisa minta dia doa. Gitu. Abis itu dia cerita lagi soal pompa air di rumahnya saudara sekalian. Dan didoakan betul lagi. Wah ini luar biasa betul ya. Karena kadang-kadang kenapa kalau kita punya permasalahan itu tidak datang ke Tuhan. Kita ada di dalam zaman yang ekstrim saudara sekalian ya. Banyak orang di luar sana yang pakai Tuhan itu seperti babu. Tuhan, saya mau uang. Tuhan kabulkanlah, tambahkanlah uang dalam rekening saya. Tuhan, saya mau mobil baru. Tambahkanlah mobil. Tambahkanlah uang di dalam rekening saya supaya saya bisa berkelimpahan dan saya bisa dapatkan apa yang saya mau. Saya minta daripadamu ya Tuhan. Dan kita biasanya di dalam gereja reform langsung akan mengcounter ini kan. Langsung akan mengatakan, memangnya Tuhan itu babu kamu? Ya. Kalau kata Pak Edward tadi siang ya, memang Tuhan itu jin dari botol Aladin yang digesek-gesek lalu kita minta, berikan aku 3 permohonan. Lalu kita jawab, saya mau mobil, saya mau rumah, saya mau pasangan. Ya. Mau 3 ini. Ya. Oke aku berikan. Nah kadang-kadang kalau misalnya di cerita-cerita tersebut saya bingung saudara sekalian. Kenapa ya langsung disebutkan 3 permintaannya? Kalau saya jadi orang yang ditanya, saya akan bilang, permintaan saya pertama adalah saya minta 10.000 permintaan lagi. Supaya bisa lebih, saya bisa minta-minta terus ya. Nah tapi kadang-kadang kita perlakukan Tuhan itu seperti jin dalam botol tersebut. Kita minta. Dan kita sebagai orang reform akan mengatakan, harusnya pengenalan kita akan Tuhan tidak menjadikan kita memperlakukan Tuhan seperti ini. Tetapi kita perlu berhati-hati. Jangan sampai di sisi yang lain, kalau ada kesulitan kita tidak datang pada Tuhan. Kita akan mengatakan kepada orang-orang yang salah dalam pemahamannya terhadap Tuhan dan hanya minta-minta sama Tuhan karena Tuhan diperlakukan seperti jin. Jangan kamu datang kepada Tuhan hanya minta-minta saja. Kamu pikirkan gak pekerjaan Tuhan? Kamu pikirkan gak apa yang jadi pelayanan Tuhan di dalam dunia ini yang harus didoakan? Kita akan katakan seperti itu. Tapi hati-hati saudara sekalian, jangan-jangan kita masuk ke dalam ekstrim yang lainnya. Sudah kesulitan, sudah harus cari Tuhan, masih gak cari-cari Tuhan. Carinya apa? Cari kembali uang atau backingan saudara sekalian. Gak ada waktu untuk duduk berlutut berdoa. Kenapa? Mungkin karena gak tahu kalau Tuhan itu berkuasa. Ya, sekali lagi ini dikatakan oleh Paulus untuk apa saudara sekalian? Untuk menangani kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di dalam diri kita. Karena diri kita itu bisa menjadi suatu pabrik khawatir ya, yang tidak ada habisnya. Tapi ini akan tertangani dengan doa, permohonan dan juga ucapan syukur kepada Tuhan. Kita lanjutkan lagi saudara sekalian, kita masuk ke dalam ayat yang ke-7 di mana di sini dikatakan tentang damai sejahtera yang melampaui akal yang menjadi tema kita. Saudara sekalian, orang yang hidupnya di dalam perselisihan tidak akan ada kedamaian. Orang yang hidupnya di dalam kekhawatiran tidak akan ada kedamaian. Siapa sih yang bisa tidur tenang kalau misalkan dia sedang berseteru dengan sesamanya? Oh mungkin bisa tidur tenang kalau misalkan dia sudah betul-betul tidak peduli lagi dengan sesamanya. Oh dia hina saya, ya saya gak peduli. Ya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya. Bahkan sesamanya sudah dikatakan seperti anjing saudara sekalian. Nah saudara sekalian kita lihat ya, kalau orang yang sedang berselisih itu kan susah untuk tidur tenang sebetulnya. Saudara yang sedang berselisih dengan pasangan bisa tidur tenang. Oh kalau saudara bisa tidur tenang, mungkin pasangan saudara lebih marah lagi. Oh kamu lagi berantem bisa ya tidur ya? Aku aja gak bisa tidur, kok kamu masih bisa tidur sih? Ya. Gak damai saudara sekalian, karena ada perselisihan. Yang satu. Yang kedua, tentang kekhawatiran. Saya khawatir terus, bagaimana ini? Dan seringkali masuknya bukan kepada permohonan kepada Tuhan, tapi jatuhnya kepada overthinking. Dan sudah saya bisa pastikan saudara sekalian, orang yang overthinking itu biasanya punya gejala fisik. Gejala fisiknya apa saudara sekalian? Matanya panda saudara sekalian. Kenapa? Kurang tidur. Kenapa gak bisa tidur? Karena otaknya tidak bisa berhenti bekerja untuk berpikir. Kenapa tidak bisa berhenti bekerja untuk berpikir? Karena dia memikirkan segala skenario, jika ini, A, B, C, D, E.
Karena khawatir saudara sekalian. Orang yang khawatir, orang yang berselisih tidak akan punya kedamaian. Tapi disinilah Paulus membagikan tentang damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Suatu shalom yang Tuhan bagikan saudara sekalian. Nah bagaimana shalom ini kita bisa terima saudara sekalian? Sekali lagi ada seruan daripada Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir seperti Kristus. Ya. Sang pembawa damai tersebut. Saudara kita akan masuk ke dalam perayaan Natal dan kita akan merenungkan tentang sang Raja Damai itu yang datang ke dalam dunia. Dialah Raja Damai. Nah saudara sekalian ketika kita membahas tentang kedamaian maka kita tidak mungkin lepas dari membahas ancaman-ancaman. Karena situasi damai itu baru akan terjadi kalau situasi ancaman itu dihabiskan, dituntaskan. Ya. Bagaimana suatu negara itu bisa damai kalau penjajahnya itu hilang, penjajahnya itu musnah. Betul kan ya? Wajar kan ya? Kita tidak bisa mengatakan damai-damai tanpa kita melihat faktor yang tidak membuat damai itu apa. Nah coba kita pikirkan baik-baik ya, yang membuat kita tidak damai itu apa sih saudara sekalian? Di dalam kehidupanmu yang tidak membuat damai dalam hatimu itu apa? Apakah itu hal-hal yang menjadi kekhawatiran yang wajar atau itu sudah masuk dalam kekhawatiran yang tidak wajar? Kenapa saudara sekalian? Karena inilah ya bagian yang diperingatkan oleh Paulus. Paulus mengatakan di dalam pasal 3 ayat yang ke-18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang telah kunyatakan pula sekarang sambil menangis Paulus mengatakan ini, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Berapa banyak orang-orang, bahkan orang Kristen sekalipun, yang kehidupannya tidak dipenuhi dengan pikiran Kristus, tetapi dipenuhi dengan pikiran duniawi. Seperti apa pikiran duniawi? Pikiran yang tertuju kepada perut. Saudara sekalian ya, di sini Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ada orang-orang yang kehidupannya berfokus kepada perut dan uang. Atau kemegahan, saudara sekalian. Saudara kita nggak dipanggil untuk melakukan hal ini. Kita tidak dipanggil untuk hidupnya berfokus kepada cari uang, cari cuan. Tetapi kenapa kita bisa terjebak? Bahkan sekalipun kita sudah Kristen, saudara sekalian. Kembali, saudara sekalian, apa yang kita konsumsi itu akan membentuk kita. Saudara konsumsi apa dalam kehidupanmu? Konsumsi yang saya maksud adalah konsumsi pesan-pesan, kata-kata, kalimat, hikmat-hikmat dunia yang dibagikan yang mungkin masuk ke dalam diri kita. Lewat apa medianya? Ya paling sering sekarang adalah lewat media digital. Entah di dalam smartphone saudara atau lewat TV atau lewat komputer. Hal-hal tersebut yang saudara konsumsi membentuk cara saudara berpikir. Dan jangan-jangan cara saudara berpikir itu mulai dengan cara dunia. Kembali apa yang jadi usulan dunia tentang damai? Kamu mau damai tentang masa tuamu? Oh, beberapa waktu yang lalu saya bahas tentang pensiun di lansia. Ya, kadang-kadang aneh saudara sekalian ya. Anak muda masih umur 30 tahun bahasnya pensiun kepada para lansia. Ya. Ya, puji Tuhan saya dapatkan bahannya dari buku-buku orang yang sudah meneliti tentang pensiun. Ya. Saudara sekalian orang yang mau pensiun itu saya sebutkan ada 6 kegelisahan. Ya. Kegelisahan tentang waktu, kegelisahan tentang uang. Oh soal pensiun enak gak? Enak kalau ada uangnya. Katanya begitu. Tentang uang, tentang waktu senggangnya, tentang keluarga, tentang panggilan, tentang pekerjaan. Ini gelisah. Saya kalau gak kerja saya masih bernilai atau enggak ya? Saya kok rasanya gak berharga ya kalau gak kerja ya? Saya kalau gak menghasilkan uang, saya masih berharga atau enggak ya? Saudara banyak sekali kekhawatiran yang muncul, ketidakdamaian hati yang muncul karena kita menempatkan diri kita dengan standar yang tidak sesuai. Standar yang gak sesuai itu apa saudara sekalian? Menilai diri berdasarkan performance. Menilai diri berdasarkan uang yang dihasilkan. Saudara kalau misalkan masih punya paradigma menilai orang berdasarkan gaji yang dihasilkan, saudara bukan pemikiran Kristen yang saudara miliki. Saudara kalau misalkan masih menilai orang tinggi dan rendahnya berdasarkan jabatan yang dimiliki, saya rasa itu bukan pemikiran Kristen. Dan itu ditegur keras di dalam surat Yakobus tentang dosa favoritism, terutama di dalam ibadah. Saudara kalau masih punya paradigma, nilai diri saudara ditentukan dari seberapa besar saudara punya gaji, saudara bisa punya menghasilkan banyak uang di dalam dunia ini, saudara akan masuk dalam kekecewaan. Pertanyaannya adalah, berapa digit saudara merasa aman? Berapa digit akhirnya saudara merasa berharga? No, gak ada. Gak ada saudara sekalian. Gak ada habisnya.
Gak ada habisnya. Lalu jawabannya apa saudara sekalian? Jawabannya adalah, saya katakan ya saudara sekalian, penerimaan besar itu yang menjadi damai sejahtera bagi kita. Bahwa saya diterima apa adanya. Saudara akan merasa sukacita kalau saudara mendapatkan kabar, saudara diterima apa adanya. Kamu rendah, kamu miskin, kamu banyak dosa, kamu hina, kamu tetap diterima apa adanya. Saudara, kabar ini saudara dengar di mana ya? Di kantor, di dunia, di dalam pertemanan saudara, saudara dengar ini enggak? Atau yang lebih sering saudara dengar adalah tuntutan-tuntutan. Saudara, kalau misalkan di dalam dunia remaja ini sering terjadi, peer pressure. Kamu gak ngerokok? Ngerokok dong. Kalau ngerokok baru keren. Ya. Ini tuntutan sosial, kalau kamu lakukan A, kamu baru bernilai. Ya. Dalam perkembangan hidup selanjutnya, mobil kamu apa? Mobilmu masih itu, handphonemu itu. Gak keren ya. Kayaknya kamu kurang manusiawi sedikit ya. Kalau mau lebih manusiawi, naikin dong standarnya. Jadi gaya hidup menjadi dasar penilaian. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, kabar damai apa yang kita ingin dengar? Kabar kamu tetap bernilai dengan segala kebobrokan dan kehinaan. Kabar dari mana? Kabar dari Injil. Bahwa saudara selamat dan diterima Tuhan bukan atas dasar pencapaian-pencapaian saudara. Tetapi atas dasar Tuhan yang menganugerahkan kepada saudara. Adakah dasar di dalam dirimu yang sehingga Tuhan bisa melihatnya, aku pilih dia, aku selamatkan dia, aku akan buat dia menjadi orang yang baik. Gak ada saudara sekalian. Alasan Tuhan memilih kita itu gak ada kebaikan di dalam diri kita. Bukan karena Tuhan lihat kita baik maka dia pilih kita. Tuhan lihat kita itu bobrok. Tapi yet dia tetap pilih kita. Kenapa saudara sekalian? Karena kasihnya yang tidak terselami. Dan itu akan membawa damai sejahtera. Saya diterima oleh Tuhan. Dan ini kedamaian yang saya miliki. Ada damai sejahtera dari Allah. Dan ini damai sejahtera yang akan melampaui segala akal. Kenapa saudara sekalian? Saya akan bagi beberapa hal ya tentang akal ini. Kenapa ini damai sejahtera yang melampaui akal? Damai sejahtera yang melampaui akal ini karena adalah akal-akal dunia tidak memahami damai sejahtera semacam ini. Orang akan bertanya, kamu kok jadi orang kayaknya kurang ambisius ya? Oh kamu jadi orang kayaknya puas-puas aja seperti ini, nggak nguyu gitu ya, nggak bekerja keras semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang dan jabatan. Oh kamu nggak kayak gitu ya? Ya saya tenang sih dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya punya panggilan dari Tuhan untuk mengerjakan dalam pekerjaan saya ini. Waktu saya istirahat ini porsinya, waktu saya pelayanan ini porsinya, ini yang Tuhan tetapkan bagi saya. Kalau saya penuh hidupnya dengan kekhawatiran, saya akan menghabiskan seluruh waktu saya untuk bekerja. Hari Minggu pun saya pakai untuk ketemu klien. Oh ke gereja nggak ke gereja. Tapi habis itu di mana ruang untuk sabat bagi Tuhan? Masihkah bekerja? Masih. Kenapa? Kalau saya nggak ketemu klien nanti saya nggak goal tendernya. Nanti saya nggak dapat. Nanti karir saya nggak maju. Ya. Khawatir terus. Gak ada habisnya saudara sekalian. Dan orang dunia yang melihat orang Kristen yang hari Minggu menjalankan sabatnya dengan baik, ini menjadi identitas yang luar biasa. Kok kamu damai tenang-tenang ya hari Minggu nggak meeting ya? Kenapa ya? Ya karena identitas saya bukan berdasarkan karena itu sih, saya sudah dapat ketenangan dan juga damai dari Tuhan. Dan orang dunia akan berpikir aneh ini orang. Tapi inilah damai sejahtera yang melampaui akal. Ini satu perspektif. Perspektif yang kedua adalah damai sejahtera yang kita sendiri tidak sanggup pikirkan saudara sekalian. Saudara sekalian, ada orang-orang yang bisa menghadapi badai dengan ketenangan yang luar biasa. Ada orang-orang yang mengalami ditinggal orang yang dikasihi, tapi akhirnya dia bisa tegar. Dan juga akhirnya dia bisa mendapatkan kedamaian dari Tuhan. Sulit, tapi tetap dapat damai dari Tuhan. Tetap bisa lewati. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa melewati semua ini? Saya pun gak tahu, tapi yang saya tahu, Tuhan yang tolong saya. Ini damai sejahtera yang melampaui akal saudara sekalian. Damai sejahtera yang melampaui akal. Kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, dalam bagian yang akan kita renungkan sama-sama. Dalam ayat yang ke-8 dan 9, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku-saudaraku sekalian, di sini Paulus membagikan dua hal yang penting sekali untuk kita mendapatkan damai sejahtera. Saudara mau dapat damai sejahtera dalam kehidupanmu? Saudara mau punya perlengkapan ketika kekhawatiran datang menghadapi daripada hatimu, tinggal di dalam hatimu, dan kamu mau mengatasinya? Lakukanlah hal ini ya, apa yang dikatakan oleh Paulus. Yaitu apa? Pikirkanlah semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah ke sana. Arahkanlah pikiranmu kepada hal-hal yang baik. Pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Karena ketika di dalam kekhawatiran sering kali kita akan masuk ke dalam pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang akhirnya menguasai kita dan bukan kita yang menguasai pikiran kita tersebut. Ya. Saudara sekalian, orang yang overthinking itu dikuasai dengan pikirannya sendiri. Ya. Seakan-akan dia tidak bisa kontrol untuk pikirannya stop. Makanya gak bisa tidur. Tetapi orang yang berpikir dengan hal yang adil, suci, yang baik, semua yang sedap didengar, dialihkan fokus perhatian pikirannya kepada hal-hal yang baik dari Tuhan. Ini bukan main game saudara sekalian ya. Bukan bermain pikiran, sekedar mengganti-ganti fokus pikiran. Tetapi ini ada penekanan fokus utama. Apa yang harus dipikirkan? Saudara pikirkan apa? Ya, sekali lagi ya, saudara sedang khawatir, saudara pikirkan solusinya apa? Saudara fokus di dalam kehidupanmu itu apa? Ini saudara pikirkan. Nah ini menjadi jawaban daripada Paulus. Yang selanjutnya yang dikatakan Paulus adalah, apa yang sudah aku katakan kepadamu, lakukanlah. Saudara sekalian, saya akan tutup bagian ini saudara sekalian ya. Dalam bagian yang terakhir ini, tentang lakukanlah. Di dalam gereja kita, segala banyak pengetahuan itu dibagikan. Saudara boleh cek, saudara boleh survei, gereja mana yang membagikan seminar-seminar dan juga pendalaman Alkitab dengan begitu banyaknya dan begitu limpahnya di dalam gereja kepada jemaatnya. Saudara silakan survei, saudara silakan cek secara jumlah. Mana yang banyak. Nah, kalau misalnya bukan cuma sekedar bicara banyak, juga kualitasnya. Saya bukan mengatakan suatu perkataan yang sombong saudara sekalian, saya bukan sedang meninggikan diri gereja ini, bukan. Tetapi saya sudah melihatnya. Ketika saya pergi ke satu gereja ke gereja yang lainnya. Dan saya perhatikan gereja ini memberikan banyak sekali edukasi kepada jemaatnya dengan kualitas yang tinggi, dengan kuantitas yang juga banyak. Ini patut kita syukuri luar biasa. Tetapi saudara sekalian, apa yang Paulus katakan di sini? Semua yang sudah kamu dengar, semua yang sudah kamu pelajari, semua yang kamu lihat dari apa yang aku lakukan, lakukanlah semua itu. Saudara sekalian, tidak akan ada damai sejahtera tanpa ada orang yang melakukan kebenaran. Gak ada saudara sekalian. Kalau Tuhan Yesus hanya tahu kebenaran dan dia tidak turun ke dalam dunia ini untuk inkarnasi, tidak akan ada orang yang menerima kedamaian. Tidak ada. Gak ada saudara sekalian, gak ada. Ya. Kalau Paulus tidak turun ke dalam Filipi, ke dalam kota-kota, menghadapi percekcokan yang ada dan dia harus mengalami penganiayaan, dia tidak melakukan segala kebenaran yang dia tahu saudara sekalian, tidak akan ada orang-orang yang dari bangsa asing yang mengenal Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada orang-orang yang berkorban, melakukan integritasnya terhadap Injil dan juga iman yang dia tahu, tidak akan ada kebangunan rohani dan juga kekristenan. Maka saudara sekalian, ini menjadi panggilan untuk kita dan juga menjadi teguran keras bagi kita. Bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar kita mengisi pengetahuan di dalam kepala kita, tetapi lakukanlah itu. Lakukan saudara sekalian. Berapa banyak kita bermalas-malasan, berapa banyak kita hanya rajin untuk mengisi saja tapi tidak melakukan. Saudara, ini apa yang sudah dibagikan oleh firman Tuhan tentang doa, tentang pelayanan, tentang penginjilan. Gak perlu berpanjang lebar, saya mengatakan tentang pentingnya doa, tentang pentingnya pelayanan, tentang pentingnya penginjilan. Saudara pasti tahu semua pentingnya. Semua kalau saya tanya satu-satu pasti akan jawab, penting gak? Penting. Lakukanlah, lakukan gak? Kita buktikan aja di dalam persekutuan doa saudara sekalian. Berapa banyak jemaat yang datang ke dalam persekutuan doa. Tapi kalau misalnya ditanya persekutuan doa penting atau enggak? Penting. Ngomongnya gampang saudara sekalian. Di dalam pikirannya sepakat. Lakukannya mana? Lakukannya mana? Diajak pelayanan. Ayo, mau gak ikut pelayanan? Aduh, jangan deh, nanti dulu. Kayaknya kalau saya enggak dulu deh. Ayo terlibat yuk, kita dalam penginjilan. Gak langsung ngomong ke orang kok, bisa lihat dulu, observasi dulu. Gak deh, nanti dulu. Ya. Di dalam keluarga, ayo sabar dong, rendah hati. Tahu gak harus rendah hati? Tahu gak harus mengasihi istri? Tahu. Tahu gak harus menghormati suami? Tahu. Lakukannya mana? Apa yang sudah kita dengarkan selama ini lakukannya mana?
Ini yang jadi teguran Paulus sekalian kepada jemaat-jemaat yang bukan dia benci, tapi dia kasihi. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Paulus itu akan memberkati jemaatnya kalau jemaatnya lakukan. Karena apa yang dikatakan Paulus akan memberikan damai sejahtera dan juga bukan kekhawatiran hidup ataupun perselisihan di dalam hidup. Maka inilah firman Tuhan yang dibagikan kepada kita semua dan kiranya ini boleh menguatkan kita saudara sekalian untuk kita menjadi orang-orang yang mendengarkan firman dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa padamu ya Tuhan. Dari surat Filipi ini kami kembali boleh ditegur, kami boleh kembali diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak menyayangkan anaknya untuk diberikan kepada kami. Allah yang memberikan kami identitas sehingga kami tidak perlu khawatir dengan nilai diri kami. Allah yang memelihara kehidupan kami sehingga kami tidak perlu terlalu khawatir dengan apa yang akan kami makan ataupun kami minum. Allah yang memelihara kehidupan kami dari semenjak kami lahir sampai kami pada saat ini. Allah yang mau menemui kami di tengah-tengah kami adalah orang-orang yang pemberontak dan berseteru dengan Engkau, tapi Kau mau mengampuni kami dan juga mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur. Tuhan, kami sekali lagi menyatakan permohonan kami. Pakailah kami, bentuklah kami Tuhan. Jangan selesai kepada kami Tuhan. Jangan Kau meninggalkan kami. Tapi teruslah goyangkan iman kami, goyangkan kerohanian kami, goyangkan hati kami Tuhan. Agar kami boleh mendapatkan damai yang sejati dan terus diingatkan bahwa damai sejati berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk segala firman-Mu yang boleh Kau bagikan bagi kami. Biarkan kami boleh terus merenungkan bahwa adanya damai sejahtera yang Kau berikan melampaui segala akal yang Kau nyatakan dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian dengan sesama umat Tuhan kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan pengakuan